Karena memang pada saat itu ekonomi nenek saya juga kurang mampu juga. Jadi anak pertama dari nenek saya bilang, kita titipkan saja ke panti. Oh, anak sekecil ini harus butuh lah orang tua pada saat ulang tahun. Apalagi kasih sayang. Betul. Yang saya panggil mama itu oma saya, nenek saya yang pada saat itu orang tua saya titipkan ke nenek saya. Jadi saya panggilnya mama. Justru orang tua saya itu yang saya panggil kakak. Mungkin saya punya rasa kecewa di situ sama keluarga saya. Terus saya tanya, kenapa tidak dikasih tahu pada saat saya pulang pertama kali saja? Kenapa pada saat sudah saya kembali ke sini baru mau dikasih tahu? Semua dendam di hati kamu. Sewaktu-waktu dendam itu bisa membunuh kamu, bisa membunuh pikiranmu, bisa membunuh segala sesuatu yang pengen kamu capai. Ada di mana titik mama saya tuh bisa dikatakan hampir tidak. Bertemu lagi di podcast Angkepol untuk Genset. Dan hari ini ada spesial acaranya. Saya ada di Sumba bertemu dengan seseorang spesial yaitu Putri Aprilia Muda. Apa kabar Putri? Baik. Terima kasih ya buat waktunya. Kita mau ngobrol seputar dunia kamu dan seputar masa lalu kamu yang menurut saya itu nggak semua orang bisa menerima keadaan seperti kamu. Tidak semua anak dilahirkan seperti kamu dan tidak semua anak bisa siap seperti kamu. Boleh diceritain nggak sih Putri, apa sih yang terjadi di masa anak-anak kamu? Awal saya itu dari kecil, waktu dilahirkan orang tua itu bisa dikatakan susah karena Susah ya? Ya, karena ibu saya itu melahirkan kakak saya, terus setelah itu setahun lagi agak lebih cepat, terus saya, jadi dampaknya kena ke mama saya. Mama saya itu susah sekali melahirkan saya. Ada di mana titik mama saya tuh bisa dikatakan hampir tidak. Nggak apa-apa. Susah menerima kenyataan bahwa melahirkan saya itu rumit. Rumit. Ya, Putri boleh ceritakan rumitnya seperti apa? karena kondisi orang tua saya yang ekonominya kurang bagus, terus mama saya juga sakit, terus papa saya tidak punya pekerjaan, jadi untuk biaya saya ke rumah sakit saja itu susah. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Jadi, Ayah ibu kerja apa? petani. Petani. Ya. Ibu Rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Ya. Oke. Waktu mau melahirkan saya itu bisa dikatakan susah karena mama saya tadi seperti saya Tidak bilang, ada biaya tidak ada rumah biaya, sakit. terus sakit. Jadi butuh waktu lama untuk sampai ke rumah sakit pada saat itu. Jadi papa saya keluar ke jalan raya, terus minta tolong ke orang, ditahan orang di jalan. Oke. Untuk bantu mama saya, antar saya ke rumah sakit. Oh, Tentunya orang itu juga masih tetangga di sebelah tetangga, ya? Jadi dibantulah ke rumah sakit pada saat itu. Memang selamat tapi susah untuk dapat air susu ibu karena mama saya sakit juga pada saat itu. Jadi papa saya kerja ojek untuk beli susu untuk saya minum. Terus kakak saya berhenti sekolah kerja untuk beli saya susu. Kamu berapa saudara Putri? 7. Kamu 7 bersaudara. Putri berapa saudara yang anak yang keberapa? Ke-6. Anak yang ke-6. Iya. Masih ada anak yang ke-7. Iya, adik laki-laki saya. Setelah melahirkan, ada usia kamu jadi bayi di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, katanya kamu dititipkan sama Ya, dari orang tua ke panti. orang tua ke panti. Bukan dari ayah saya dan ibu saya langsung ke panti, masih dititipkan karena mama saya dan papa saya tidak sanggup waktu itu Untuk membiayai kamu ya? Jadi dikasihlah ke nenek saya. Terus mungkin pada saat itu, bukan dikatakan mungkin lagi, karena memang pada saat itu ekonomi nenek saya juga kurang mampu juga. Jadi anak pertama dari nenek saya bilang, sudah kita titipkan saja ke panti. Jadi pada usia 3 tahun
saya dititipkan di panti. Oke. Di usia 3 tahun ya? Iya. Di usia yang kamu sama sekali tidak tahu kali ya? Iya. Apa kamu ingat gak? Usia berapa kamu sudah tahu kamu ada di panti asuhan? Mau masuk usia 5 tahun. 5 tahun? Iya. Kamu merasakan kamu ada tinggal di panti asuhan? Iya. Hal apa yang kamu ingat pertama kali waktu kamu tinggal di panti asuhan? Hal pertama itu yang saya ingat pertama kali bahwa saya merasa bahwa ini loh panti yang saya tinggal itu. Karena pemberian Kasih orang tua, iya kamu nggak dapet ya? tidak dapat. Selama di panti asuhan ya? Iya. Kamu sadar bahwa itu tempat orang anak-anak dititipkan di situ Walaupun dikasih kasih sayang dari orang tua, tapi kan harus nggak penuh, adil. nggak penuh ya? Iya, tidak penuh begitu. Makanya saya merasa bahwa kenapa tidak penuh di saya? Iya. Kenapa tidak full? Iya. Saya juga kan anak kan. Iya. Pasti ada rasa kayak gitu di hati. Dia bilang, oh mungkin ini sudah yang dinamakan panti. Pembagian kasih sayangnya itu rata, harus adil. Harus adil, Iya. mau nggak mau ya? Mau tidak mau, terima tidak terima ya. Memang harus terima. Pada saat itu, saya berpikir bahwa kamu harus bisa terima ini keadaan. Harus bisa belajar untuk Menerima, kuat, terima. mandiri. Iya. Dan selama tinggal di panti ada gak peristiwa di mana kamu sangat tidak terima karena kamu menerima perlakuan semuanya harus rata kan? Ya. Makan harus sama-sama, baju juga Ya. dapat sama-sama, kalau ulang tahun sama-sama. Ya. Itu ada peristiwa di mana ulang tahun, terus mau masuk ulang tahun. Aku lihat temanku, dia ulang tahun. Memang dirayakan sama-sama di panti. Tapi aku bilang, kalau saya ulang tahun, dirayakannya kayak gini juga. Tapi menurut saya, oh, anak sekecil ini harus butuh lah orang tua pada saat Iya. ulang tahun. Apalagi kasih sayang. Betul, Pada saat usia seperti itu saya merasa bahwa terima. harus terima ya, karena udah nggak bisa apa-apa ya. Tidak Kamu- jauh juga dari orang tua, Iya. mau ngadu ke siapa. Oke. Walaupun ada orang tua sih sebenarnya sini, tapi hati tuh ya pasti ngadunya ke Tuhan lah, bukan ke siapa-siapa. Sakit ya, karena tidak ada orang yang khusus memperhatikan kamu dan semuanya dibagi rata. Ya, harus adil. Ada perasaan yang sangat kamu marah gak yang kamu ungkapkan di panti, perasaan-perasaan yang berkecamuk, yang membuat kamu jadi marah atau membuat sesuatu yang Saya tidak terima. ya ada apa seperti apa? Pada saat kita kayak terima sesuatu larang, ada peristiwa itu. Memang ya saya rasa mungkin pada saat itu dia kebagiannya lebih banyak daripada saya. Terus saya bilang, loh kenapa dia banyak saya sedikit? Ya pasti ada lah rasa kecewa di hati, bilang itu namanya tidak adil. Terus saya bilang, itu tidak adil untuk saya terimanya sedikit loh. Saya bilang, kamu terimanya banyak. Ada rasa di hati, bilang mungkin itu mungkin dendam dengan orang tua saya pada saat itu. Kenapa pada saat usia masih kecil sudah ditaruh di sini? Kenapa tidak tunggu putri sudah mengerti? Kenapa pada saat belum tahu apa-apa sudah ditaruh, harus lewati sendiri? Maksud saya, perasaan bapak dan mamanya saya itu bagaimana? Saudara-saudara saya yang lain dirawat, kenapa saya tidak? Iya. Dari 7 bersaudara hanya Putri yang ditaruh di panti asuhan. Iya. Sekarang kamu mengerti gak? Mengerti, Mengerti kenapa ditaruh di sini? mengerti sekali. Mengerti sekali. Apakah Bapak Ibu datang sampai sekarang mengunjungi kamu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Selama kamu ditaruh, kamu nggak pernah dikunjungi. Tidak Pernah melihat ayah ibu? Pernah. Pernah. Di usia berapa? Itu masuk kelas 2 SMP pertama kali lihat. Itu awalnya tidak tahu kalau itu orang tua kandung, karena yang dikasih tahu, yang saya panggil mama itu oma saya, nenek saya yang pada saat itu orang tua saya titipkan ke nenek saya. Jadi saya panggilnya mama. Justru orang tua saya itu yang saya panggil kakak. Oh gitu, terbalik. Iya. Terus tengah tahun dikasih tahu, ini orang tua yang kamu panggil kakak itu orang tua kandung.
Terus saya bilang, kenapa Pak tidak pada saat saya pulang pertama kali lihat kalian tidak dikasih tahu? Mungkin saya punya rasa kecewa di situ sama keluarga saya. Terus saya tanya, kenapa tidak dikasih tahu pada saat saya pulang pertama kali saja? Kenapa pada saat sudah saya kembali ke sini baru mau dikasih tahu? Saya juga tidak terima kan. Saya bilang, oh saya sudah besar, sudah mengerti, kenapa tidak dikasih tahu? Terus katanya, itu hal yang harus kamu terima. Orang tua kamu tuh titipkan kamu di nenek kamu, sudah ada bentuk rasa, kayak rasa sudah dikasih tinggal gitu. Karena kamu dari kecil tidak dirawat dengan tangan mereka katanya. Kamu berapa tahun saja di nenek kamu, terus tinggal di panti, itu orang lain yang rawat toh katanya. Jadi menurut pandangan mereka, kamu tuh berhak tahu belakangan saja orang tua kandung kamu. Kamu nggak terima juga itu? Saya tidak terima. Pada saat itu saya bilang, kalian ini tidak secara tidak langsung kalian tidak berpikir bahwa saya juga punya perasaan. Saya tahan dendam bukan tahan dendam sih, rasa kayak pengen tahu selama bertahun-tahun itu kalian balas dengan cara yang tidak fair gitu. Tidak sama dengan apa yang pengen saya tahu selama ini. Ada rasa marah, mau pengen marah juga. Lihat lagi kondisi mereka. Ya sudahlah, terima saja. Mau terima juga. Mama bilang, tidak apa-apa. Itu orang tua yang kasih besar kamu. Tidak apa-apa, tahu belakang saja. Ada rasa marah di bapak mama yang tidak berjuang begitu kalau mau kasih tahu ke anak bahwa saya ini loh orang tua kamu. Kenapa ikut orang lain begitu menutup? Itu yang buat saya marah sama orang tua saya. Setelah kamu ditaruh dari usia 3 tahun di panti asuhan, dampak terburuk ada gak sih dalam diri Putri? Seperti apa Putri? Waktu penjelasan tentang bahwa saya ini anak dari yang biasa saya panggil kakak. Terus pada saat penjelasan itu pulang kembali ke panti, saya merasa bahwa kok semuanya kayak tidak adil begitu dengan apa yang saya rasa selama ini. Saya merasa bahwa oh, tahan rindu itu susah loh. Tidak ketemu orang tua selama bertahun-tahun, dari kecil, dari orang bilang belum bisa bicara lah. Kita belum bisa berpikir secara jernih, luas. Walaupun sebenarnya baik, menurut mereka baik, tapi belum tentu saya terima baik. Saya bilang begitu. Itu perasaan saya bilang, kalau kalian berani menyatakan pernyataan seperti itu, loh kalian harus pikir juga perasaan saya. Pada saat itu saya berpikir. Jadi pas pulang kembali saya merenung, kok mereka tidak berpikir loh perasaan saya seperti apa. Jadi itu berdampak ke diri saya. Saya lihat besar sekali dampaknya. Seperti apa Putri? Lebih banyak diam. Kamu banyak diam? Ya, karena berpikir. Karena penasaran, akhirnya kamu berpikir, diam. Ya, diam karena berpikir terlalu banyak. Maksudnya perasaan yang saya tampung selama ini dari kecil sampai besar, rasa penasaran saya dikeluarkan dengan pernyataan mereka yang secara cuma-cuma seperti itu. Loh, itu merusak perasaan saya. Merusak ya? Ya. Menghancurkan kamu juga ya? Iya. Kamu nggak pernah cerita dengan orang-orang yang di panti ini yang maaf kata punya pertumbuhan yang sama, ditinggalkan orang tua, ditaruh orang tua karena orang tua sulit ekonomi, mereka taruh, mereka titip. Kalau cerita dengan sesama anak sih tidak kayaknya, karena menurut saya pada saat itu ya mungkin pikiran anak-anak, oh kamu juga punya masa lalu yang sama kayak saya, ngapain sih cerita ke kamu? Oh iya, sama ya. Sama. Kurang bersosialisasi. Kurang bersosialisasi akibat dampak kamu ditaruh di panti asuhan itu. Karena lebih banyak diam. Oke. Susah menerima. Bagaimana kamu mencari kasih sayang yang penuh waktu kamu bertumbuh di panti? Pada saat itu saya cuma cari hal-hal yang membuat saya tuh keluar dari rasa penasaran saya, keluar dari perasaan saya yang mungkin berkecamuk di belakang saya.
Kamu berkecamuk terus di situ ya. Iya. Rasa Jadi kamu muter-muter dengan diri kamu yang marah, Iya. dibungkam diam, mau cari kasih sayang nggak ketemu, cuma seputar-putar itu akhirnya membuat kamu jadi Diam. putri yang diam. Iya. Mungkin anak lain yang jadi pemberontak, ya kan? Mungkin melakukan hal-hal yang negatif, ngebut, narkoba, free sex. Iya. Putri diam, Diam kalau saya. diam. Karena terlanjur mungkin kecewa tapi dipaksa bilang menerima. Kecewa dipaksa untuk menerima. Iya. Dipaksa untuk menerima, akhirnya jadi diam. Satu kata itu yang menggambarkan bahwa Putri adalah seorang yang diam. Diam. Oke. Dan itu menyakitkan dengan Putri ya. Oke. Bagaimana dengan peran Bunda Deborah, Bapak Petrus di tempat ini? Kalau Peran siapa sih yang membuat akhirnya Putri itu bangkit, menyadari dan sadar saya nggak boleh begini? Pasti ada peran dong Ada. di panti asuhan ini kan? pasti kalau bilang peran orang tua yang ada di panti, apalagi Ibu Deborah dan Bapak Petrus. Bapak Petrus ya, sangat bagus ya. Perannya mereka berdua sosok orang tua yang mungkin Tuhan kasih untuk saya Ya. pada saat itu sangat besar sekali, karena di usia remaja saya yang bertolak belakang dengan pola pikir saya pada saat itu, Tuhan bilang ini sosok kedua yang saya titipkan untuk kamu. Putri, kamu harus ubah cara pikir kamu lewat pernyataan yang Mama bilang. Ada satu pernyataan yang Mama bilang, keluar dari masa remaja ke masa dewasa itu salah satu bentuk dimana kamu berpikir ke depan itu mau jadi lebih apa, mau jadi bagaimana, dan tunjukkan diri kamu itu siapa. Itu. Itu. Waktu usia berapa itu? Itu usia saya masuk 15 tahun. 15 tahun. Dimana sebelum usia 15 tahun itu kamu berkecamuk, Berputar-putar aja. berputar-putar, nggak ada tujuan hidup. Waktu masuk usia 15 tahun, kamu sadar sekali dengan perkataan Bunda Ya. Deborah. Terus. Dan apa yang kamu lakukan di usia itu ketika kamu sadar dengan perkataan Bunda Deborah? Lebih membuka diri sih. Lebih membuka diri. Iya, karena pernyataan seperti itu menyatakan kepada saya itu bilang, oh kamu tuh harus bisa lepas cara semua dendam di hati kamu. Karena sewaktu-waktu dendam itu bisa membunuh kamu, bisa membunuh pikiranmu, bisa membunuh segala sesuatu yang pengen kamu capai. Kalau saya tidak keluar dari keterpurukan pada saat itu, mungkin saya juga pengen keluar dari panti. Jadi saya berpikir bahwa, oh iya ya, keluar dari rasa kecewa itu perlu, keterpurukan masa lalu itu perlu loh. Saya bilang, ya sudahlah, kamu tuh sudah besar juga. Bilang ke diri sendiri, sudah remaja, sudah besar, berpikir untuk diri sendiri lah. Ya. Pada saat itu pikirnya, saya mau jadi apa, kedepannya mau gimana, Ya. semuanya tentang diri sendiri saja. Oke. Dari pernyataan itu saya belajar, kalau kamu tidak bisa mengontrol diri kamu sendiri, emosi diri sendiri, perasaan diri sendiri, bagaimana dengan cara kamu bangun keluarga kamu nanti? Pada saat itu saya berpikir bahwa, wah, saya perlu memperbaiki hubungan ini kembali. Perlu untuk meluruskan semua yang pada saat saya usia itu saya tidak mengerti, tidak paham. Oke. Pada saat itu saya berpikir, ya kembali ke poin pertama. Remaja, dewasa, kamu pengen jadi apa? Remaja, dewasa, kamu mau jadi apa? Sekarang Putri ngerti tujuan hidup Putri. Ngerti sekali. Mengerti sekali Ya. apa Putri? Tujuan hidup saya tuh cuman, kalau secara spiritual ya, secara spiritual saya pengen jadi orang yang berdampak, jadi orang yang berguna untuk orang lain. Karena saya lihat sendiri dampak dari cara kita tidak menerima segala sesuatu itu, saya melihat dari diri saya sendiri, oh dampaknya ini besar loh. Ketika kamu tidak menerima Iya. diri sendiri, Tidak menerima dampaknya diri tuh besar ya. besar sekali. Karena orang-orang yang di luar seperti itu tuh mentalnya Hancur. hancur. Karena menurut pandangan saya, mau saya saja yang kenal Tuhan saya diam, Apalagi yang tidak Apalagi kenal yang tidak Tuhan. kenal Tuhan. Lebih hancur. mungkin mereka akan berpikir secara pendek. Mengakhiri hidup. Ada yang mengakhiri, dan itu memang betul nyata. Orang yang tidak menerima segala sesuatu itu ada loh yang Putri mengakhiri. pernah gak pengen mengakhiri hidup? Waktu usia 13, 14, 15? Tidak sih, Tidak. Cuman menerima aja ya. menerima saja.
Orang yang berdampak secara sosial menurut saya itu orang yang bisa membangun sesuatu untuk orang lain. Apa yang kamu wujudkan dari seputar hal sosial yang kamu inginkan? Kalau seputar hal sosial, apalagi di lingkungan Sumba ya, masyarakat sosial Sumba, banyak loh anak-anak yang orang tuanya, mohon maaf kasarannya, mabuk. Mabuk. Ya. Dan itu murni loh. Bahkan kalau misalnya sekarang di searching secara Google, banyak pasti. Banyak ya, mayoritas ya. Mayoritas. Hanya berani melakukan tapi tidak berani bertanggung jawab. Oke. Itu yang kamu mau wujudkan. Dalam bentuk apa, Putri? Mungkin lebih ke secara pendidikan ya, memberikan mereka pendidikan. Oh, kamu membangun sekolah kah? Bangun sekolah. Pengen sekali yang namanya bangun satu sekolah untuk anak-anak yang kasarannya ada orang tua tapi orang tuanya tidak mau Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab sekali, apalagi tidak mau menyekolahkan anak. Itu wujudan impian terbesar saya, karena dilihat lagi dari pengalaman saya tadi yang sebelumnya tadi, punya orang tua loh tapi disuruh paksa menerima keadaan, itu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi anak-anak usia remaja sekarang, orang bilang kan Gen Z. Ya, Gen Z. Ya, menerima keadaan orang tua itu apalagi dipaksa, kayaknya tidak mudah. Apalagi tergantung kecanggihan teknologi sekarang kan, anak-anak mau semuanya instan. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan, kalau tidak dapat kasih sayang, tidak dapat perhatian, tidak dapat segala sesuatu yang membuat mereka puas, pasti dampaknya ke diri mereka sendiri. Banyak loh yang bunuh diri, mabuk, riset. Karena di dalamnya nggak terpenuhi ya. Iya, tidak terpenuhi secara jasmani dan juga rohani. Beruntung ya Putri ya. Jasmani rohani kamu dapati di panti asuhan ini ya. Banyak di luar sana anak-anak yang menerima secara finansialnya cukup, lebih, tapi kosong juga ya. Ya, hampa. Hampa juga ya. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang ya. Itu menurut Putri kenapa tuh? Sedangkan Putri yang ditaruh di panti asuhan sampai sekarang sadar, bersyukur ada di panti asuhan. Karena kamu bisa berpikir loh, orang tua kamu saja itu masih ada perjuangannya. Dia tidak kasih tinggal kamu pada saat itu. Kalau orang tua saya berpikirannya jelek pada saat itu, atau tidak menghakiri saya dalam kandungan, atau tidak dibuang, oh siapa yang tahu saya hidup atau tidak sekarang ini. Kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ke hati itu untuk anak itu sebuah tanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Ya, berani bertanggung jawab secara jasmani dan juga apapun. Ya, apapun. Bukan hanya melahirkan ya. Bukan hanya sekedar melahirkan saja terus dibiarkan. Emang dipenuhi secara finansial, tapi kalau tidak dipenuhi juga dengan hati kan sama saja, anak itu akan terasa kosong. Betul. Dia mau buat apa-apa juga akan hampa. Kedepannya ujung-ujungnya anak itu akan merasa bahwa ngapain hidup berkecukupan penuh, tapi saya tidak punya sesuatu yang di hati yang bilang bahwa kamu hidup ini untuk ini loh. Kamu hidup untuk sesuatu yang kedepannya. Ada loh anak-anak seperti itu, berkecukupan, tapi tidak berpikir sejauh itu. Kamu ada pesan nggak untuk para Gen Z atau orang tua yang menonton acaranya Uncle Paul ini? Kita perlu yang namanya mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Mau kita agamanya apa, Anda perlu mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Itu sesuai dengan ajaran agama Anda, dan juga kembali lagi dengan diri saya juga, ajaran agama saya sendiri, yaitu saya perlu mendekatkan diri ke Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Sang Pencipta yang memberikan segala sesuatu dalam hati kita, yaitu bentuk kekuatan secara spiritual, akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang benar-benar terpilih sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan merasa bahwa diri kita itu tidak betul-betul berguna atau betul-betul berharga, karena kamu dipilih untuk mengalami proses seperti itu. Karena dari sekian banyak anak muda yang ada di dunia, berarti kamu yang terkuat. Ya. Kamu dipilih untuk menjadi kuat. Dan kamu dipilih itu karena kamu salah satu bentuk yang terkuat dari usia anak-anak muda zaman sekarang.
jangan terlalu membandingkan diri kita dengan anak-anak lain, karena proses mereka berbeda dengan prosesnya kita. Cara mereka merespon masalah mereka itu tergantung dari cara kedekatan mereka dengan Tuhan. Jadi kalau kamu dekat dengan Sang Pencipta, pasti kamu bisa melewati proses yang kamu akan hadapi. Dan juga pesan untuk orang-orang tua secara umum, secara luas, saya ingin memberitahu bahwa Anda dipilih untuk menjadi orang tua bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara finansial, tapi juga secara batin dan juga secara spiritual. Penuhi semuanya itu, maka kamu akan melihat dampak besar, dampak baik dari anakmu sendiri. Karena anak yang memiliki kekosongan batin itu lebih hancur daripada anak yang tidak memiliki finansial. Anak yang memiliki finansial buruk atau secara ekonomi tidak mampu, mereka masih bisa bertahan karena kasih sayang itu ada di hati mereka, mendorong mereka untuk menjadi anak yang mau berjuang untuk memenuhi kebutuhan atau finansial. Sedangkan kalau anak yang punya finansial bagus tapi tidak punya bisa dibilang batin yang tidak baik, itu dampaknya sangat besar dan kesalahannya akan bisa terulang-ulang kembali ke kehidupan mereka selanjutnya atau ke anak cucu mereka, karena batin lebih penting daripada finansial. Finansial bukan berarti tidak penting, tapi kalau tidak dipenuhi juga dengan batin, anak itu akan bertumpu secara hampa dan dia akan memiliki yang namanya cara berpikiran yang tidak sesuai pada seusianya nanti. Karena anak-anak yang punya batin yang tidak baik itu anak-anak yang orang tuanya itu tidak bertanggung jawab secara keseluruhan. Jadi untuk orang-orang tua, bertanggung jawab itu lebih besar ketika kamu sudah belajar melahirkan seorang anak yang bertumbuh secara baik dari secara finansial maupun secara batin. Putri, satu pertanyaan sebelum kita tutup. Perasaan kamu ini sudah pulih gak sih sebenarnya? Kalau ketika ada papa mama, bapak ibumu datang kembali atau nenekmu datang kembali, kamu pulih gak? Bisa memaafkan dan menerima mereka? Bisa sekali. Bisa sekali? Bisa sekali. Bisanya seperti apa? Saya akan lebih banyak menerima, bahkan bisa lebih besar pengampunan saya karena seperti tadi diajarkan di sini oleh orang tua yang dititipkan di saya, yaitu Ibu Deborah dan Pak Petrus. Mengampuni itu sangat luar biasa. Mengampuni sangat luar biasa. Sangat luar biasa. The power of love ya. Pengampunan itu tidak bisa dibagi dua, dan pengampunan itu harus betul-betul tuntas, tulus, jangan setengah-setengah. Itu yang membuat kamu bisa menerima kejadian setiap 18 tahun yang lalu ketika kamu baru lahir ya. Oke, terima kasih Putri, kesaksiannya luar biasa. Cerita kamu semoga menjadi inspiratif untuk anak-anak Gen Z dan orang-orang tua yang menontonnya. Oleh karena itu ingat bahwa setiap orang, setiap anak muda punya cerita yang berbeda, air mata yang berbeda, pengalaman masa lalu yang berbeda. Tidak boleh kita membandingkan kenapa saya lahir di keluarga seperti ini, kenapa saya ditumbuhkan, diberikan makanan, keuangan saya seperti ini. Jangan pernah membandingkan, karena pengalaman kita, cerita kita di masa yang akan datang, cerita yang berbeda. Dan kalau kita masih ada, kita dipilih menjadi yang terkuat untuk menceritakan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di Uncle Paul episode berikutnya. Bye.